Orang Jogja tuh karakter utamanya adalah peduli dan gotong royong. Nah, program Gandeng Gendong ini kami wujudkan gotong royong yang lebih aktual. Itu artinya memang survival of the fittest yang dulu kita hanya rasakan di teori biologi, di munculnya dinosaurus dan kemudian dinosaurus makan siapapun sampai dia nggak punya makan dan mati dia. Orang yang tidak mau belajar dan orang yang tidak mau adaptasi adalah orang yang terbelakang. Siap, luar biasa. What's up yo, Wadidaw Kacau Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Fans Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini spesial banget bro ya. Kita akan ketemu sama Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta. Ikut Papi Bayu yuk. Say. Heru Purwadi. Waduh, selamat malam Bapak. Ya, ini satu kehormatan loh Pak. Akhirnya bisa diterima sama Bapak di sini ya Pak ya, di rumah dinasnya. Oke, teman-teman penonton podcast Papi Bayu, malam ini kita ada di rumah dinas Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Bapak Heru Purwadi. Betul ya Pak ya? Betul. Asli Jogja ya Pak, Gunung Kidul ya Pak? Ya, betul. Siap. Nah ini Pak Heru ini dari PAN ya Pak ya? Betul. Partai Amanat Nasional. Ya. Oke. Perjalanan karirnya Pak, boleh saya baca satu-satu ya Pak ya? Ini sebelumnya 17 tahun di jurnalistik ya Pak? Ya, itu sewaktu masih kuliah. Selama kuliah itu sebelum lulus sudah masuk di jurnalistik. Oh sempat sebelum lulus pun sudah? Ya, oke. Karena kan waktu masa kuliah pun juga saya aktif di pes mahasiswa, aktif di fotografi, aktif di film. Oke, sampai di SCTV ya Pak? Ya, waktu itu ya? Sampai di SCTV terakhir sebelum masuk ke dunia akademik. Oh siap. Oke, terus juga sebagai dosen dan direktur di Akademi Komunikasi Indonesia, Akindo. Ya, Akindo. Ya. Itu di mana Pak? Itu di Jogja. Di Jogja sini? Di Jalan Solo. Di Jalan Solo. Nah, itu sebuah lembaga vokasi yang menyiapkan untuk tenaga-tenaga broadcasting, tenaga advertising, tenaga public relation. Nah, saya tuh kebetulan mengajar tentang jurnalistik baik yang cetak, tulis maupun televisi, juga mengajar tentang program-program penyusunan program televisi, produksi program TV dan segala macam. Iya, tadi pas saya baca Wikipedia itu maksud deg-degannya di situ Pak, karena Bapak backgroundnya nggak tahu aja jurnalis semua ya Pak ya, podcast dan lain-lain. Siap. Ya. Terus juga sampai jadi tenaga ahli wali kota bidang komunikasi publik ya Pak ya? Ya betul. Waktu zamannya Pak Eri Sudianto sebagai tenaga ahli wali kota. Siap. Konsultan lepas bidang media, politik dan branding sampai hari ini? Ya, masih ada beberapa yang juga dipegang juga perusahaan-perusahaan ya. Saya sekarang lepas perusahaannya, dulu saya masih aktif di sana. Salah satu program director sebenarnya saya ada 2 yang waktu itu masuk di dalam konsultan, tetapi sekarang saya lepas, cuma sesekali kalau ada sesuatu yang memang perlu pikiran tenaga saya baru saya masuk. Siap. Masih turun ya Pak ya? Ya sekarang nggak sampai ya. Kalau dulu saya sampai nginap selama beberapa hari untuk bisa memahami, untuk memberikan advice tentang
Ya. beberapa hal. Sekarang ya nggak bisa. Karena sibuk ya Pak ya. Nah ini sekarang sebagai wakil wali kota Yogyakarta Ya. dari 2017, Ya, betul ya Pak ya? Sama Bapak apa? Haryadi. Siap. Nah Pak, sebenarnya Pak, cita-citanya waktu kecil tuh mau jadi apa sih Pak? Masa kepikiran ditanyain Pak Guru waktu SD gitu ya Pak? Kalau cita-cita waktu SD itu orang zaman saya dulu insinyur pertanian gitu. Insinyur pertanian ya. Ya, yang paling populer waktu itu insinyur pertanian, sehingga dia bisa semacam pahlawan hero bagi para petani-petani yang pada saat itu kan. Tapi pada saat saya mau masuk kuliah itu, pikiran memang ada dua, mau masuk arsitektur atau mau masuk komunikasi. Nah, sempat sebenarnya pengen berat masuk arsitektur, tetapi ya tidak diterimanya waktu itu di komunikasi. Sudah kita jalani menjadi arsitektur komunikasi saja. Tapi kan gaul Pak, kalau Vkom kan gaul. Siap. Nah terus ini kan background pendidikannya kan udah segala macam jurnalis dan lain-lain ya Pak. Iya. Kenapa Pak masih mau jadi wakil wali kota Pak? Sebenarnya saya termasuk yang cukup complicated terhadap persoalan-persoalan yang pernah saya jalani. Pernah jadi jurnalis, saya juga pernah ikut dalam beberapa LSM, juga ikut pengurus partai, terus kemudian akademisi. Jadi kan lingkungan pergaulannya luas. Jadi yang membuat saya lebih matang memang di jurnalistik, karena memang saya bisa bertemu dengan siapapun, saya bisa diskusi dengan siapapun, dengan apapun, dalam kondisi apapun. Baik kondisi marah maupun kondisi senang itu bisa. Nah, itu yang membuat kami juga, karena kalau wartawan itu kan nggak boleh kita bodoh. Jadi ketika mau ketemu, saya harus tahu siapa orang yang akan saya temui. Cara berpikirnya, latar belakangnya saya harus tahu semuanya, sehingga saya ketika datang ke sana itu sudah seolah-olah saya kenal lama. Prepare banget ya. Dan apalagi nanti kalau mempelajari topik-topik tertentu, kita harus searching. Kalau zaman sekarang searching, kalau dulu masih buka-buka buku. Buka-buka buku untuk topik-topik tertentu apa yang saya lakukan. Dan itu yang kemudian membuat kami, terutama saya itu bisa melihat sesuatu persoalan dari berbagai macam sisi. Pernah jadi jurnalis harus melakukan sesuatu yang apa yang terjadi sebenarnya tidak boleh nipu-nipu. Pernah jadi seorang ASM yang mau nggak mau harus mengadvokasi masyarakat. Pernah jadi akademi yang ngajarin orang, politisi memperjuangkan. Nah, ini kan harus banyak hal yang harus saya lihat. Nah, sebagai wakil wali kota kemudian membantu saya terutama untuk melihat persoalan dari sisi yang lebih luas, tidak hanya dari satu sisi. Sehingga saya merasa bisa berempati pada beberapa sisi yang lain. Itu modal yang luar biasa. Siap. Makanya nggak gampang lo jadi gue gitu. Siap. Pak, kan banyak program ya Pak dari pemerintahan Jogja ya Pak ya. Nah ini ada satu program yang Bapak dengungkan juga ya Pak ya, gandeng gendong ya Pak ya. Itu sebelumnya ada program namanya apa, cuma sekarang ini gantinya gitu Pak ya. Gandeng gendong. Nah ini apa sih Pak? Ya, jadi gandeng gendong ini kan sebenarnya pengejawantahan dari program sebelumnya Segoro Amarto. Iya, betul. Nah, Segoro Amarto itu letak dasar filosofi tentang bagaimana kita harus bekerja dari gotong royong. Tapi bentuk gotong royong yang seperti apa? Orang Jogja itu karakter utamanya adalah peduli dan gotong royong. Nah, program gandeng gendong ini kami wujudkan gotong royong yang lebih aktual. Jadi harus melibatkan pemerintah kota, saya harus melibatkan kampus, melibatkan korporasi, melibatkan teman-teman komunitas, melibatkan teman-teman kampung. Nah, ini harus selalu dalam satu rangkaian, baik sejak perencanaan maupun aksinya. Kami tidak bergandengan, itu berarti kami ingin membuat kerjasama. Kerjasama antara teman-teman yang kekuatannya sama. Nah, kekuatan sama membuat sesuatu untuk menjadi kekuatan baru. Nah, kekuatan baru itu terbentuk, jadilah nanti kita bisa naik kalau kita bergendongan dengan yang lain. Tetapi bukan sifatnya karitatif, bukan sifatnya belas kasihan, bukan sifatnya bantuan, tetapi ini memang sebuah aliansi usaha yang semuanya dari untung.
Jadi ini yang biasanya kan kalau gerakan-gerakan pemerintah pun pasti karitatif semuanya bentuknya. Nah ini yang kita bangun adalah supaya semuanya merasakan mendapatkan keuntungan dalam gerakan aliansi 5K atau pentahelik ini, yang kota, kampung, kampus, corporate, komunitas. Ini menjadi satu kesatuan. Nah dalam perencanaan kami juga mau membuat master plan gandeng gendong. Itu perencanaan yang ada di tingkat kelurahan yang nanti akan bisa membuat semua orang punya satu perencanaan saja. Kalau di pemerintah pusat ada omnibus law, kalau kita di pemerintah kota ada omnibus plan. Jadi semua perencanaan kita jadikan satu untuk kemudian semua mereferensi itu semua. Nah gerakan ini yang kemudian lahirlah semacam beberapa bentuk yang muncul, misalnya bendung lepen itu ada yang punya kekuatan di bidang perahu untuk di Sungai Gajah Wong. Di sebelahnya ada kekuatan selokan yang bisa diairi untuk memelihara ikan. Di atasnya ada pengrajin-pengrajin. Di sebelahnya lagi ada kuliner-kuliner. Itu dijadikan satu menjadi bergandengan. Ini bergandengan sehingga menjadi kekuatan. Di sana ada bendung lepen yang menjadi kuat. Di sebelahnya lagi ada kebun anggur, kebun kelengkeng dan segala macam di atasnya. Nah itu kalau kita jadikan satu menjadi kekuatan baru. Itu bergandengan namanya. Nah untuk bergendongan maka pemerintah kota menjadikan ini sebagai kekuatan pilot project untuk dikembangkan lebih tinggi lagi. Nanti kita ajak teman-teman korporasi untuk bagaimana supaya mereka bisa bersama. Ini hotel-hotel sedang kita ajak masuk sana supaya nanti menjadi sebuah kekuatan baru. Hotel juga bisa menjual ini sehingga hotel juga memberikan penghasilan pada teman-teman yang ada di sana. Jadi ini sebagai destinasi wisata baru yang hotel juga bisa manfaatkan itu, dan orang yang dimanfaatkan juga dapatkan keuntungan dari itu. Nah itu yang saya namakan kita berbuat aliansi, tidak buat gerakan belas kasihan atau karitatif, tapi memang harus bersama-sama. Korporasi juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu, yang kelompok masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu. Pengaplikasiannya gimana maksudnya? Ini berarti UMKM ya, kecil. Tidak harus UMKM tapi potensi-potensi yang ada dijadikan satu. Jadi kalau satu kampung ada yang jualan mie goreng. Ada satu kampung yang jualan wedangan, kan? Kalau di Jogja ada wedangan atau angkringan. Satu lagi yang jualan mungkin dia jualan bakso atau apa. Itu kalau tersendiri-sendiri kan mencari untuk konsumennya nggak mudah. Tapi kalau itu dijadikan satu, bergandengan. Oh masuk sini itu kita sudah dapat angkringannya, sudah dapat bakminya, sudah dapat baksonya, sudah dapat itu. Jadi orang datang sana, itu bergandengan. Kan? Nah itu yang menjadikan satu kekuatan itulah yang sebenarnya bergandengan. Nah supaya naik itu kan, kita harus kerjasama dengan mana? Kita Polres, pemerintah kota datang, ini kita jadikan sebagai sebuah tempat nongkrong. Nah, tempat nongkrong kita tambah ini, tempat ini, tambah ini, tambah ini. Nanti ini bisa dijual. Berarti kita bawa hotel datang ke sana. Saya juga baca ya Pak, itu katanya di Jogja Bapak juga punya program aplikasi yang istilahnya ya, apa namanya ya Pak? Jogja Smart Service itu. Ya, itu. Nah itu juga, terus ada juga yang aplikasi yang untuk pedagang-pedagang UMKM Pak. Yang apa namanya, Bapak bisa lihat kalau dia sudah dapat subsidi pembelian dari pemerintah atau enggak itu Pak. Jadi selama pandemi ini memang kan ada sebuah kesempatan yang harus kita manfaatkan. Kalau tidak pandemi mungkin tidak mudah untuk mendorong seperti ini. Artinya masyarakat kalau kita ajak untuk berpindah dari jualan offline ke online akan mudah. Transaksi yang dari transaksi harus keluar uang cash menjadi cashless, menjadi digital, itu kan tidak mudah. Tapi di masa pandemi ketika harus berjaga, harus tidak bersentuhan, harus tidak segala macam. Pada saat awal-awal pandemi di bulan April itu kami sudah mencoba mendorong pedagang-pedagang pasar untuk juga transaksinya cashless semuanya. Bisa pesannya juga tidak harus orang datang ke sana, tapi pesan lewat WA juga bisa. Kemudian bekerja sama dengan teman-teman operasional ojek online itu, kita ajak bareng-bareng dan mereka mau memfasilitasi sehingga kemudian jual beli
bumbu makanan 9 pokok yang ada pasta tradisional di 23 pasta tradisional sekarang bisa difasilitasi oleh ojek online. Siap. Sehingga mereka masyarakat pun kalau mau belanja sekarang juga tinggal lihat aja mau belanja apa, masuk di GoShop. aplikasi fiturnya itu GoShop itu atau yang lainnya. Itu kemudian dia tinggal dan kami memberikan cashback untuk ongkos kirimnya sampai bulan Desember ini. Sehingga yang masyarakat tidak terbebani harus menambah ongkos kirim. Iya, betul. Tapi kemudian kita konkretkan supaya ojek online-nya ini juga tidak mencari keuntungan di situ juga. Sehingga mereka kita tekan untuk keuntungannya juga dikurangi di pengirimannya itu. Siap. Berarti sudah maju ya Pak ya? Ya. Dari offline sudah mengenal online gitu ya Pak ya? Jogja itu termasuk kota yang tingkat transaksi cashless-nya tertinggi. Transaksi digitalnya sudah tertinggi juga. Meskipun nilainya belum besar, tetapi masyarakat yang terlibat dalam transaksi digital itu sudah banyak. Siap. Bahkan nanti di pasar pasar Prawiro Taman itu hampir semua transaksinya sudah digital semua. Meskipun itu beli tempe, tahu, daging dan segala macam nanti transaksinya digital semua. Semuanya digital. Canggih. Oke Pak. Sudah nyinggung COVID tadi ya Pak ya. Ini kan semua sedunia juga ngerasain Pak gitu. Nah, Jogja sendiri Pak, apa yang sudah dilakuin Kota Jogja sendiri dalam COVID ini untuk pencegahan penyebaran virusnya ini? Satu hal yang modal sosial yang kita miliki yang tadi dari gandeng gendong itu adalah kepedulian dan gotong royong. Sejak awal kita tahu sejak kasus kita punya bencana gempa, kemudian kita bencana abu Gunung Kelut, itu kita bisa cepat bangkit karena apa? Karena kebersamaan kita, kepedulian satu sama lain. Nah di masa pandemi ini itu yang kemudian kita coba bangkitkan sehingga menjadi kebersamaan kita semua. Ketika pemerintah sedang merumuskan bagaimana memberikan bantuan pada masyarakat, masyarakat sendiri sudah keluarkan uang untuk membantu tetangga sekitarnya. Selama 3 bulan April, Mei, Juni, itu uang yang dari masyarakat ke masyarakat itu nilainya 7,8 miliar. Dari masyarakat ke masyarakat? Itu sudah nilainya 7,8. Walaupun kecil ya Pak UMK-nya. Itu kan. Dan mereka bantunya bukan 50, 100. Jadi kalau misalnya pas lagi dapur balita, ada yang cuma memberi bantuan satu bungkus cabai, ada yang memberikan satu unting bayam dan segala macam. Tetapi mereka bersama-sama akhirnya kemudian setiap minggu itu dia bisa membagikan asupan yang sehat untuk balita. Dan itu gratis dibagikan sampai sekitar 100 balita yang ada di sekitar sana. Artinya masing-masing orang meskipun hanya nambah 2.000, 3.000, 4.000, tapi itu bisa dijalankan. Nah itu yang nama saya kepedulian ya. Dan itu yang kita pakai sejak kita semprotan di kampung-kampung itu. Itu semua memulainya masyarakat dengan spontanitas swadaya. Dalam 2 minggu kota-kota di Yogyakarta, kampung-kampung di Yogyakarta, RT/RW-nya sudah melakukan penyemprotan semuanya. Dan sampai sekarang itu masih dijalankan. Setiap 2 minggu atau seminggu sekali mereka masih semprotan terus. Sekarang kita memang masih nambah beberapa obat dan segala macam dan seterusnya itu. Kemudian ketika tadi sembako sudah sejak awal kita dibagikan oleh masyarakat, baru kemudian kita memberi bantuan. Kemudian ketika belajar online, kita tahu banyak masyarakat yang tidak punya HP yang bagus yang untuk bisa mengakses itu, atau mereka juga tidak punya HP dan segala macam, atau pulsanya yang nggak ada. Para orang-orang yang mempunyai wifi di rumahnya mengundang tetangganya untuk supaya mereka di situ. Canggih ya. Dan kemudian ada mereka juga yang anak-anak SMA atau anak-anak kuliahan yang masih online juga. Mereka membantu mengumpulkan tetangga-tetangga sekitarnya untuk membantu proses pembelajaran di sana. Sehingga tetap aja meskipun online tetapi mereka punya teman-teman tetangganya yang membantu.
Kemudian kita juga membuat gerakan-gerakan membagai dan ngeluwi. Kita punya kampung sayur ya ada 220 itu, kemudian kita bawa panenannya kepada masyarakat, kita bagikan, kita candel-candelkan. Siapapun boleh ngambil. Ada yang mau, kalau mau beli silahkan beli bebasnya, mau beli 1.000 boleh, mau beli 100.000 boleh. Ngeluwi itu berarti sebenarnya harganya cuma 12.000, dia belinya 20.000, berarti ada kelebihan 8.000. 8.000 itu nanti dipakai untuk membeli lagi, untuk kemudian kita bagikan terus. Nah itu yang terus menerus sampai sekarang. Jadi apa tuh yang bisa kita pakai untuk menghadapi pandemi itu? Ya bersama-sama masyarakat. Masyarakat harus kita libatkan sejak awal agar juga bisa menyelesaikan persoalan yang ada di sekitarnya. Nah sehingga kita selama bulan Maret sampai Juli kita bisa menekan kasus, sementara kota-kota udah ratusan ribuan dan segala macam. Kota Yogyakarta totalnya hanya sekitar 60 kasus positif. Masih terbaik ya Pak sampai hari ini. Sampai bulan Juli. Tetapi ketika liburan Agustus ada naik mulai ya sampai 400-600an totalnya. Kemudian liburan Oktober naik lagi sudah 1.000-an lebih nih. Jadi total kasusnya di Jogja itu meningkat pasca liburan. Oke. Tetapi naik turun di bulan Oktober, naik lagi di bulan November, Desember. Nah ini Desember ini moga-moga udah mulai turun karena ada kecenderungan mulai turun juga. Oke, tahun baru Pak. Nah ini yang moga-moga ini, makanya tadi saya ketemu seluruh pelaku wisata dan tokoh-tokoh pariwisata untuk kita tidak mau mengulangi Agustus dan Oktober ini naik turun lagi supaya Desember tidak naik lagi. Makanya kita menyiapkan lebih baik lagi supaya liburan tahun baru dan Natal ini nantinya tidak berakibat pada peningkatan kasus yang lebih tinggi. Nah, tapi nggak se-ekstrim Solo ya Pak ya? Ya. Solo kan ya, lockdown ya? Ya, kalau kita masih welcome pada siapapun yang datang, masih kita izinkan. Yang penting buat kita sekarang ini adalah menyiapkan masyarakat, menyiapkan destinasi wisata, menyiapkan hotel, resto, kafe dan segala macam, semuanya harus menyiapkan protokol kesehatan dengan baik. Siap. Kita hanya bisa bangkit, kita bisa pulih ekonomi kita kalau kita menjalani protokol dengan baik. Tidak bisa kita mengabaikan protokol itu untuk bangkit, nggak mungkin. Karena pasti kemudian kita dihantam oleh peningkatan kasus, otomatis kita turun, ekonomi juga turun. Nah harapan kita kan ekonomi tetap naik, tetapi angka kesehatan juga naik. Nah, tetapi itu harus disiplin diri kita sendiri, terutama masing-masing orang untuk menyiapkan dirinya mampu mencegah sebaran COVID. Siap. Oke Pak, saya kan juga jalan nih Pak untuk kampanyein UMKM, karena keren-keren Pak UMKM di Jogja ini Pak. Nah, apa di kota Jogja ini ya Pak, terutama di Bapak ya, apa yang sudah dilakukan sama pemerintah kota Jogja untuk UMKM ini Pak? Ya, di samping tadi kita memberikan aplikasi dengan GoShop untuk ongkos kirim cashback, kita juga membuka pameran kepada pelaku UMKM di salah satu mall yang di Lipo selama 9 bulan. 9 bulan. Jadi awalnya kita 3 bulan sampai Desember, tapi kita perpanjang sampai Maret. Kemudian yang ada di Galeria, kita 6 bulan sampai Desember. Kemudian yang insidental kita lakukan di Malioboro Mall. Nah, kita di samping bicara tentang UMKM tuh, di samping kita bicara tentang modal yang semakin turun, bicara tentang produksi yang juga semakin turun, tapi yang paling penting kan marketing dan promosi. Nah, di masa-masa seperti ini kita berharap teman-teman UMKM tetap produksi dan kita membantu untuk promosinya. Karena dari beberapa kajian teman-teman di online itu, peningkatan transaksi digital di Yogyakarta itu kalau dibandingkan tahun 2019, transaksi digitalnya sudah meningkat 80%. Artinya hampir tingkatannya 80%. Ya, hampir semua transaksi offline di tahun 2019 itu beralih ke online semua ya. Nah, artinya mau nggak mau
pelaku UMKM harus juga menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dalam apa? Dalam produksi, dalam promosi, juga dalam transaksi. Sekarang orang dengan gadget seperti ini kan sudah bisa beli apa-apa. Siap, betul. Nah, ketika teknologi sudah memberikan fasilitas, nah para pedagang siap nggak menjual lewat online, juga transaksinya lewat online. Nah, ngerti nggak dia pakainya gitu? Nah, itu kalau ngerti mereka sebagian besar ngerti. Sudah ngerti ya. Cuma yang ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang sekarang kita melakukan pelatihan pada mereka juga untuk pelaksanaan bagaimana mereka mengaplikasikan, memanfaatkan. Di beberapa kelurahan juga mereka membuat aplikasi sendiri. Saya selalu sampaikan, kalau zaman offline kita punya toko itu harus pinggir jalan, harus nyewa per tahun berapa. Kalau kita laku keras juga nyewa lagi tempat lain. Semakin kita punya toko di beberapa tempat, itu berarti kita potensi dapatkan uang banyak. Tapi di zaman online ini, kita semakin banyak terlibat dalam marketplace yang bermacam-macam aplikasi macam-macam itu kita libat. Ibaratnya kita punya toko di berbagai tempat. Iya, betul. Nah, itulah yang kemudian dibuat teman-teman kelurahan buat. Pemerintah kota juga punya ngelarisi maupun ngelarisi. Dan dodolan dan larisi. Terus kemudian juga teman-teman UMKM juga punya kelompok sendiri yang juga menjual. Nah, mereka sebenarnya punya marketplace yang ada di mana-mana yang bisa dijual lewat itu. Nah, yang sekarang kita gunakan, yang kita manfaatkan adalah bagaimana mengintegrasikan proses produksinya, proses transaksinya, pengirimannya, kemudian pengiriman antar kotanya. Sekarang kalau di Jakarta pengen beli gudeg, silahkan lewat GoShop atau kalau pagi ya, pagi pesen sore udah sampai. Artinya oleh-oleh yang kuliner maupun oleh-oleh yang sifatnya kerajinan, handicraft itu dari manapun sekarang bisa dibuat. Nah, termasuk kita mendorong kerjasama dengan teman-teman yang bergerak di bidang logistik distribusi. Nah, itu juga membantu pelaku UMKM karena mereka juga menyiapkan gudang-gudang yang disiapkan. Sehingga kalau misalnya kita punya dagangan tuh, kalau kita bergabung dengan gudang itu, kita hanya tinggal memberitahu silahkan dikirimkan barang saya yang telah dijual. Nah, artinya UMKM harus kita dorong untuk di samping produksi kita bukakan marketnya, kita dorong dalam transaksi-transaksinya agar mereka juga tetap tumbuh di masa pandemi seperti ini. Ya. Tapi gini Pak, kemarin kan saya sempat nanya ya Pak. Permasalahannya itu karena kayaknya kalau digabung sama gendang-gendong tadi Pak. Gandeng-gendong tadi. Ini kayaknya bisa masuk Pak. Masalahnya adalah untuk dia produksi, dia ngambil bahan baku, jumlahnya itu sedikit dibandingkan sama pabrik. Jadi dengan produk sejenis yang diproduksi pabrik dengan produksi sama UMKM, itu harganya bisa 2 kali lipat Pak. Iya, betul. Kalau seandainya tadi yang gandeng-gendong tadi mungkin dikumpulin, ya kan, ini satu usaha sejenis gitu ya Pak ya. Jadi satu beli modalnya satu mungkin akan lebih bersaing harganya Pak. Kemarin ada satu kampung itu membuat minimarket. Jadi kalau teman-teman kampung lain kemudian melockdown kampungnya, yang per bulan dia harus keluarkan 30-40 juta untuk biayai lockdown dan segala macam. Mereka dengan modal 50 juta, dia membuat minimarket dan bekerja sama dengan distributor itu. Dia dapatkan kulaan yang lebih murah, sehingga dia bisa jual lebih murah dibanding yang lain. Dan itu terjadi. Nah, tapi ada muncul problem. Ketika mereka jualan, tetangga-tetangganya kan akhirnya berkurang. Karena nilai kulaannya itu lebih mahal mereka. Nah, makanya kemarin saya minta tolong yang teman-teman di sekitarnya itu dikasih barang-barangnya aja dengan harga yang sama dengan kita, sehingga dia bisa juga menjual dengan harga yang sama. Betul. Nah, itu yang harus kita, makanya bergandengan ini yang milik
kampung dan ini milik personal ini. Ini suplainya dari satu tempat, dia dapat yang murah. Nah model seperti itu memang yang harus kita buat. Nah sekarang misalnya beberapa usaha UMKM tertentu yang memerlukan seperti itu memang harus kita buat. Kita juga produk-produk makanan maupun kerajinan itu juga kita dorong untuk misalnya dititipkan pada sejumlah toko jejaring dan mereka mau. Nah, mereka jalan. Tapi taruhnya pojok-pojok Pak, kelihatan. Tapi ada beberapa yang mesti di ini juga tapi Pak. ada beberapa yang ada beberapa yang bagus. Memang ada beberapa yang kurang. Itu yang masalah. Kami juga ketika awal-awal membuat gandeng-gendong ini, kita kumpulkan ibu-ibu yang biasanya jualan gorengan di pasar. Itu kita kumpulkan, silahkan sekarang buat gorengan tetapi menyatu. Ada yang biasanya jualan tempe, ada yang jualan roti, ada jualan telur atau apa. Gabungkan jadi satu, nanti jadi tempat untuk snack rapat-rapat. Kami yang membeli, pemerintah kota yang membeli. Nah, kemudian kita kumpulkan. Tetapi di awal-awal kan, waduh, ini satu kotak isinya 4 atau 5, tapi udah penuh ini. Karena ibu-ibu kalau membuat barang dagangan gede-gede dan masih berminyak. Nah, makanya kami undang chef-chef hotel itu datang. Tolong ini diajarin. Ya, dilihat gimana cara proses produksinya. Nah, mereka kemudian dilihat, oh cara memproduksi itu yang bagus adalah seperti ini, cara masaknya seperti ini, cara penyajian seperti ini. Nah setelah itu, yang tadinya awal-awalnya satu kotak itu penuh, sekarang ya hanya separuh nggak ada. Karena mereka membuat lebih kecil tetapi lebih enak. Tidak lagi minyaknya banyak dan segala macam. Dan ukurannya sama gitu ya Pak, nggak beda-beda gitu ya. Siap. Oke Pak, agak ke dalam untuk Bapak ya Pak, boleh ya Pak ya. Dalam perjalanan Pak sampai jadi wali kota, sama wakil wali kota itu, pernah nggak Pak ngalamin kegagalan? Apa ya? Kegagalan itu apa ya? Maksudnya kegagalan itu? Mungkin hambatan terbesar. Proses kan memang ada hal-hal yang memang harus dikelola. Kalau saya selalu tidak melihat sebuah kegagalan, karena begitu proses itu ada hambatan, berarti ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Misalnya, saya pertama kali kan ditunjuk menjadi ketua tim pengentasan kemiskinan. Nah, ketika saya kumpulkan teman-teman, loh bagaimana program pengentasan kemiskinan bagi Kota Jakarta? Ternyata nih uang yang disiapkan tuh banyak dari berbagai OPD, sampai 90 miliar, sampai 110 miliar, sampai 230 miliar. Pertanyaan saya waktu itu, Pak, Ibu, bukankah program ini tidak hanya setahun 2 tahun, tetapi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Artinya itu kan dananya besar untuk mengatasi kami, tetapi kenapa kemiskinan tidak berkurang? Nah, kemudian kita urai satu persatu. Oh, ternyata kalau ada pelatihan, pelatihan itu pelatihan misalnya membuat nasi goreng, pesertanya orangnya itu. Nanti kita buat pelatihan jahit, pesertanya orangnya itu lagi. Juga. Pelatihan apalagi orangnya itu juga. Jadi yang jadi peserta ya orang-orang itu saja. Nah itu satu, saya nemukan itu satu. Yang kedua yang saya temukan adalah, oh ternyata programnya tidak berkelanjutan. Kalau karena kami terbiasa ngelola di kampus itu kan semester 1 harus berkelanjutan di semester 2, berkelanjutan semester 3. Kalau dalam bahasa dulu ada prereq. Nggak bisa ambil bahasa Inggris 2 kalau bahasa Inggris 1 nggak lulus kan gitu. Nah kan itu. Nah kemarin itu kan pelatihan ya dibuat seperti itu dan tidak terorganisir, tidak sistematik, sehingga yang akhirnya ada kegiatan aja gitu. Yang penting ada pelatihan. Nah iya betul, yang penting ada pelatihan. Gitu. Betul. Yang ketiga tidak pernah ada batas kapan selesai. Jadi pelatihan itu tiap tahun ada. Meskipun nggak ada pesertanya, di pelatihan diadakan. Adakan ya. Itulah yang kemudian saya mencoba melakukan upaya-upaya bersama supaya pola seperti ini kita tinggalkan dan kita membuat baru. Makanya kita punya namanya Satu Kabar Gemilang. Sasaran tunggal, langkah bersama untuk efisiensi anggaran dan capaian. Nah itu yang kemudian kita buat, oke, sasaran tunggal siapa yang kita sasar? Oh ini.
Apa yang diperlukan? Oh, pelatihan ini. Habis pelatihan ini apa? Oh, kita kasih alat atau modal. Harus alat modal apa? Kan itu. Jadi jadi ya Pak ya? Iya, jadi langkahnya selesai. Bukan ini dilatih, nanti dilatih lagi, dilatih lagi, dilatih lagi. Kan Tapi nggak ada lanjutannya. Iya, nggak ada lanjutannya. Pinter masak-masak doang jadi Pak. Oke Pak, arti kesuksesan buat Bapak. Ya kalau kesuksesan bagi diri saya manakala apa yang direncanakan bisa didapat, bahkan bisa lebih dari apa yang diekspektasikan. Kadang-kadang kan banyak hal yang tidak kita perhitungkan, tetapi itu malah dapat muncul kayak ini. Nah, kayak misalnya program Kampung Sayur dan Lele Cendol itu sebenarnya kan untuk membangkitkan masyarakat supaya cinta lingkungannya, menghias lingkungannya dengan program-program Kampung Sayur dan segala macam. Yang semula hanya 30-40, sekarang ada 200-an kelompok Kampung Sayur. Dan kemudian yang mereka dapatkan adalah ibu-ibu itu adalah yang tadinya tidak bisa ada aktivitas tiap hari untuk ketemu, itu ada tiap hari ketemu. Yang tadinya yang kemudian mereka bisa masak tinggal ngambil dan segala macam udah bisa. Tapi yang mereka tidak bayangkan adalah wah sekarang tambah akrab Pak. Kita sekarang semakin guyup rukun apa-apa jadi satu terus ngomong-ngomong. Nah, ketika kita ngomong-ngomong itulah kemudian timbul ide lagi muncul lagi. Ngomong-ngomong lagi ada ide lagi muncul lagi. Jadi mereka kemudian menjadi produktif karena sering ketemu. Nah, The power of mama. Ya. Sering ketemu ngerumpi jadi wujud. Nah, itu yang selalu yang malah positif ya Pak ya. Siap. Oke Pak. Mimpi besar apa lagi Pak yang mau Bapak capai ke depan? Apa ya? Naik 1 apa naik 2 Pak? Ya kalau setiap orang tuh pasti harus ada level naik yang terus kan. Setiap orang pasti sampai pada suatu ketika orang itu memang ya sudah di sini. Nah, tapi yang sebenarnya kalau saya tuh kita di masa-masa yang penting, strategis pada masa ini. Masa pandemi akan berakhir. Banyak orang berasumsi masa lalu itu tidak akan pernah berhenti kembali lagi. Kita akan menghadapi masa yang benar-benar baru. Nah, menyiapkan masyarakat menghadapi masa-masa baru itulah yang kalau kita bisa membawa mereka atau kita bisa bersama-sama masyarakat menapaki masa baru itulah luar biasa. Keinginan kita ayo kita memasuki masa-masa baru. Orang mengatakan sekarang tuh survival on the fittest, teori Darwin muncul. Siapa yang kuat dia yang menang. Ya toh? Orang yang punya penyakit tertentu kena ini meninggal. Punya ini kalah. Tidak. Nah, itu artinya memang survival on the fittest yang dulu kita hanya rasakan di teori biologi, munculnya dinosaurus dan kemudian dinosaurus makan siapapun sampai dia nggak punya makan dan mati dia. Nah kita sekarang ini harus belajar. Kalau kita ingin seperti dinosaurus pada masa seperti ini survival on fittest, kita bisa makan siapapun tapi kita suatu kita nggak punya makan. Nah, mengajak orang untuk berkolaborasi pada masa seperti ini penting. Tidak saling makan. Nah, kalau dalam survival on the fittest teorinya Darwin ada saling makan. Sehingga dinosaurus yang terakhir paling mati gitu ya. Paling mati. Ketika dia sudah nggak bisa makan yang lain lagi karena makanannya udah hilang. Habis. Nah, kalau ini juga kita replika lagi seperti itu, ya kita nanti akan berganti orang semua. Nah, mengantarkan masyarakat bersama-sama kita berpikir bagaimana kita menapaki zaman baru ini, kalau bisa luar biasa. Saya senang ketika masyarakat terutama bisa menyiapkan diri di masa-masa pandemi ini bersama-sama masyarakat menyelesaikan persoalan sehingga pandemi ini bisa kita lalui dengan baik. Dengan tadi yang saya ceritakan dari UMKM bisa mandiri, tingkat pertumbuhan mandiri, masyarakat juga mandiri, dan mereka juga saling peduli dan segala macam. Sehingga di masa mendatang itu bukan yang kuat yang menang, tetapi yang bisa kolaps dengan baik itu yang menang. Yang kolaps dengan baik yang menang. Siap teori baru ini Pak. Siap Pak. Oke,
Pak, terakhir ya Pak ya, Ya. pesan-pesan untuk penonton podcast Papi Bayu di luar sana Pak. Ya, saya kira pandemi memang tidak akan pernah tahu kapan berakhir dan bagaimana kita mengakhiri. Tetapi yang tidak boleh kita hentikan adalah kita harus melangkah maju. Kita harus tetap berkarya. Kita harus melakukan inovasi. Tanpa itu kita menjadi pecundang. Kata Alvin Toffler yang menulis buku Third Wave, gelombang ketiga. Orang yang tidak mau belajar dan orang yang tidak mau adaptasi adalah orang yang terbelakang. Siap, luar biasa. Tapi yakin ya Pak, setelah pandemi ini makan lebih maju Pak? Insya Allah, kalau kita sekali collab dan kita mau beradaptasi semuanya. Tapi kalau kita nggak mau beradaptasi semua, ya kita akan terus di bawah terus. Kita menjadi orang yang kalah, kita menjadi orang yang terbelakang. Siap. Oke Pak, kalau gitu Pak. Ya. Oke, penonton podcast Papi Bayu, ini bincang-bincang kita sama Pak Heru. Ya, kalau pengen nonton lagi orang-orang top kayak Pak Heru, jangan lupa pencet tombol subscribe ini ya Pak. Oh iya, sip, subscribe-nya. Terus pencet loncengnya di sana Pak. Kleng gitu ya Pak. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih Pak. Luar biasa. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나